episode Lingkar Pesona sebelumnya, kita sudah mengunjungi Desa Wisata Manding yang berada di Sabdodadi, Bantul, Yogyakarta. Mengulik proses pembuatan barang yang terbuat dari kulit asli oleh para pengrajin setempat dari Desa Wisata Manding, seperti sepatu, tas, sabuk, dan barang berbahan dasar kulit lainnya. Selain itu, kita juga telah menengok kegiatan latihan tari tradisional oleh anak-anak dari Desa Wisata Manding. Serta telah menikmati kuliner yang terkenal di Desa Wisata Manding, yaitu bakmi godok dan wedang-wedangan. Yogyakarta. Salah satu kota yang berada di negara Indonesia ini dijuluki sebagai kota pelajar. Selain dijuluki sebagai kota pelajar, kota Yogyakarta juga kerap dijumpai dengan sebutan kota pariwisata. Wisata yang biasa dijadikan tujuan oleh para wisatawan adalah wisata alam, seperti pantai, gunung, hutan, bukit, sungai, dan wisata alam lainnya. Tak hanya wisata alamnya saja yang melimpah, kota Yogyakarta juga masih menyimpan banyak kekayaan wisata budaya kesenian, seperti Keraton Yogyakarta dengan pertunjukan tarinya, Museum Sono Budoyo dengan beragam pamerannya, Taman Budaya Yogyakarta dengan rangkaian pertunjukan teaternya, dan masih banyak wisata budaya kesenian lainnya. Tak cukup sampai di situ saja. Di ujung selatan kota Yogyakarta terdapat kabupaten yang bernama Kabupaten Bantul. Kabupaten ini biasanya memang dijadikan tujuan wisata untuk menikmati keindahan pantainya. Namun, mari kita jelajah dengan sisi yang berbeda, yang pastinya juga tak kalah bagus untuk dijadikan tujuan wisata. Apalagi kalau bukan wisata budaya profesi. Wisata budaya profesi merupakan wisata yang dilakukan ke suatu wilayah yang memiliki profesi, kebiasaan, atau tradisi yang unik dan bermanfaat. Jenis wisata ini memang banyak tersebar di Kabupaten Bantul. Salah satu di antaranya berada di Kecamatan Imogiri, Kelurahan Kebon Agung, Dusun Manding. Inilah Desa Wisata Candran. Desa Wisata Candran atau yang lebih sering dikenal dengan Museum Tani Jawanya ini sebenarnya sama dengan desa pada umumnya. Bedanya, desa ini dibentuk menjadi sebuah tempat wisata. Wisatanya dibentuk dengan konsep para pengunjung yang datang akan menyaksikan dan juga praktik secara langsung terhadap kegiatan yang disediakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Wisata Candran sangat bermanfaat untuk pengunjung karena dapat bermain sambil belajar. Desa Wisata Candran merupakan desa wisata yang berada dalam satu lingkup RT saja. Dulu para warganya berprofesi sebagai penghasil batu bata merah yang digunakan untuk membangun makam Raja-Raja Sultan Agung di Imogiri. Namun
Namun setelah pembangunan selesai, para warga tidak melanjutkan pekerjaan tersebut. Beberapa warga melanjutkan sebagai petani dan peternak. Karena banyaknya jumlah warga yang berprofesi sebagai petani, maka desa ini dikenal sebagai desa tani oleh penduduk di sekitarnya. Terlebih, luas hamparan sawah yang berada di sana juga cukup besar. Namun karena pada tahun itu harga impor beras menurun, kesejahteraan ekonomi warga menjadi berkurang juga. Sampai pada akhirnya, pada tahun 1998, Lurah Kelurahan Kebon Agung pada saat itu, yaitu Bapak Kristio Bintara, berinisiatif untuk membentuk desa tersebut menjadi sebuah desa wisata. Dengan harapan agar nantinya banyak pengunjung yang berdatangan dan warga juga berinisiatif untuk memulai membuat usaha lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Bapak Kristio Bintara memiliki peran terpenting dalam terciptanya Desa Wisata Candran. Ternyata, selain menciptakan Desa Wisata Candran, sebelumnya Bapak Bintara sudah berhasil dalam membentuk Desa Wisata Kebon Agung. Bapak Bintara memang dikenal sebagai lurah yang sangat gigih dalam mengelola sebuah desa yang berpotensi untuk dijadikan sebuah wisata dari sudut tradisi dan budaya profesinya. Namun pada tahun 2009, beliau harus mengakhiri kontribusinya untuk Desa Wisata Candran dikarenakan beliau wafat akibat penyakit jantung yang beliau derita. Tak berhenti sampai di situ, Desa Wisata Candran tetap jaya berjalan karena posisi Bapak Bintara telah digantikan oleh Bapak Kristio Mintarja. Bapak Kristio Mintarja merupakan kakak dari Bapak Kristio Bintara. Ia melanjutkan perjuangan sang adik dalam melestarikan Desa Wisata Candran. Selain berprofesi sebagai pengurus utama Desa Wisata Candran, Bapak Mintarja juga berprofesi sebagai kepala sekolah. Meskipun memiliki kesibukan yang padat, hal tersebut tak membuat Bapak Mintarja lelah dalam melestarikan Desa Wisata Candran. Ternyata, Bapak Mintarja juga memiliki niat dan tujuan yang baik layaknya niat sang adik, yaitu beliau ingin mengembangkan Desa Wisata Candran dengan melihat sudut pertanian di masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Beliau juga ingin para milenial dapat belajar mengenai pertanian untuk kepentingan di masa depan. Selain itu, karena beliau juga ingin melihat setiap orang untuk berani memulai bangun usahanya masing-masing, bahkan beliau menciptakan buku berjudul Sukses Berbisnis Sebelum Menikah untuk memberi ilmu kepada halayak orang. Kita akan memaksimalkan potensi di Museum Tani ini karena kan selama ini Museum Tani oleh almarhum itu baru mengoleksi, jadi koleksi alat-alat pertanian. Sedang ini kita ke depan itu justru kita akan meningkatkan pertanian real kekinian itu seperti apa. Jadi justru kita akan ke depannya kita akan berusaha Museum Tani sebagai salah satu lembaga bisa dikatakan riset kecil-kecilan pertanian. Kemudian nanti pengunjung itu kita harapkan tidak hanya sekedar menerima cerita masa lalu tentang pertanian, tetapi kalau sehari ini menjadi petani, itu prakteknya seperti apa, kemudian seperti apa. Jadi kita akan mencoba mendorong lahirnya petani-petani milenial, itu nanti kita akan coba ke sana. Itu. Saat kita mengunjungi Desa Wisata Candran, kita akan disuguhkan dengan penampilan gejok lesung oleh warga setempat. Gejok lesung merupakan permainan instrumen musik yang menggunakan alat penumbuk padi yaitu lesung dan alu.
Lesung merupakan alat yang berbentuk seperti perahu, sedangkan alu merupakan alat berupa batang kayu panjang. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengunjungi Museum Tani Jawa yang ada di Desa Wisata Candran. Jangan kemana-mana ya, tetap di Lingkar Pesona Surgawi Indonesia. Inilah Museum Tani Jawa Indonesia yang merupakan ikonik dari Desa Wisata Candran. Museum Tani Jawa ini mulai dibangun pada tahun 2005 atas inisiatif Bapak Kristio Bintara. Namun, kondisi bangunan pada saat itu masih jauh berbeda dari yang sekarang. Dulu, bangunannya hanya dibuat dari bambu saja. Dibangun di rumah joglo pemberian Paku Buwono ke-8 dari Keraton Surakarta. Setelah itu, Bapak Kristio Bintara meminta warga untuk mengumpulkan peralatan tani yang mereka punya untuk diletakkan di bangunan museum. Namun tak lama setelah itu, Yogyakarta mengalami gempa bumi yang cukup besar pada 27 Mei 2006. Sehingga bangunan tersebut hancur dan beberapa koleksi alat pertanian menjadi rusak. Setelah peristiwa tersebut, museum kembali dibangun di rumah Bapak Sarjono dan diresmikan pada 4 Mei 2007. Beberapa koleksi yang rusak juga sudah sedikit diperbaiki, hingga terbentuklah Museum Tani Jawa Indonesia seperti yang sekarang ini. Setelah bangunan mulai berdiri kembali, Bapak Kristio Bintara mulai mempromosikan Desa Wisata Candran, terutama Museum Tani Jawa, kepada halayak masyarakat. Beliau mulai menjalin kerjasama dengan pihak dinas-dinas terkait agar Desa Wisata Candran diresmikan sebagai desa wisata dan tentunya agar mendapat dukungan dari pihak dinas. Selain itu, beliau juga mengajak agen wisata yaitu Accor Group dan beberapa travel wisata lainnya untuk bekerja sama. Hal ini tentunya dilakukan agar Desa Wisata Candran dapat menarik wisatawan dari mancanegara. Kedua usaha yang dilakukan Bapak Bintara tersebut terbukti membuahkan hasil, karena Desa Wisata Candran berhasil menarik wisatawan mancanegara yang berjumlah kurang lebih 1.000 pengunjung setiap tahunnya. Selain itu, dinas-dinas juga rutin melakukan kunjung wisata ke Desa Wisata Candran, khususnya kunjung museum di Museum Tani Jawa Indonesia. Berikut beberapa alat pertanian tradisional yang disimpan dalam Museum Tani Jawa. Luku. Alat ini digunakan untuk pengolahan awal tanah yang nantinya akan disemai benih. Ukuran alat ini begitu besar
dan juga berat karena terbuat dari kayu jati asli. Namun, cara kerja dari alat ini akan dibantu oleh 2 ekor kerbau yang menarik dari kedua sisinya. Garu. Alat ini berfungsi untuk meratakan tanah setelah proses membajak sawah dengan luku. Alat ini terbuat dari kayu jati yang dibuat bergerigi bagian bawahnya. Dan cara kerjanya juga menggunakan kerbau untuk menariknya. Cangkul. Alat berbahan kayu yang menyerupai huruf L ini digunakan untuk mengolah tanah sebelum mulai ditanami bibit. Gosrok. Gosrok terbuat dari kayu dan besi pada ujung pegangannya. Ujung bawahnya berbentuk gerigi dan berfungsi untuk memerangi hama tanaman dengan cara dijalankan maju dan mundur pada sela-sela tanaman padi. Ani-ani. Alat yang digunakan saat panen padi ini berfungsi untuk memotong padi yang siap panen. Terbuat dari bambu yang tengah-tengahnya diselipkan besi tajam. Lesung dan alu. Alat yang ditampilkan menjadi pertunjukan musik tadi berfungsi untuk membuat padi menjadi beras, memisahkannya dengan sekam. Tentunya masih banyak alat-alat lainnya di dalam Museum Tani Jawa ini. Untuk itu, buat kamu yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai alat-alat pertanian tradisional, bisa mengunjungi Museum Tani Jawa Indonesia ini. Tak hanya alat pertaniannya saja yang melimpah, hamparan sawah di Desa Wisata Candran ini juga sangat luas hingga mencapai total lahan sebesar 20 hektar. Sawah-sawah tersebut merupakan kepemilikan warga-warga Dusun Manding. Namun, ketika akan ada kegiatan membajak sawah dan menanam padi oleh pengunjung, pengurus Desa Wisata Candran akan menyewa sawah milik warga untuk dijadikan tempat praktik. Sebelum memulai penanaman bibit padi, tahap pertama yang dilakukan adalah membajak sawah. Proses pembajakan sawah ini dimulai dengan memasangkan alat luku ke kedua ekor kerbau. Kemudian, kita dapat memegang bagian belakang luku dan menyambit kerbau untuk mengarahkannya berjalan. Setelah itu dapat menggunakan alat garu. Cara kerjanya sama dengan luku, hanya saja garu hanya menggunakan 1 ekor kerbau saja. Gunanya adalah agar perataan tanah semakin merata. Setelah proses pembajakan sawah, selanjutnya adalah proses penanaman bibit padi. Pertama, kita gunakan alat ukur bilak untuk mengukur jarak penanaman bibit padi. Setelah itu, padi dapat diberikan air, pestisida, dan pupuk hingga saatnya panen nanti. Proses pertumbuhan padi ini berlangsung sekitar 110 hingga 130 hari. Setelah itu padi sudah dapat dipanen dan ditumbuk untuk dijadikan beras. Dalam budidaya tanaman padi, terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti syarat tumbuh, pengukuran pH tanah, bibit tanaman, dan cara mengendalikan hama. Tanaman padi memerlukan curah hujan antara 1.500 hingga 2.000 mm per tahunnya. Ketinggian tempat optimalnya ada pada 0 hingga 1.500 mdpl dengan suhu optimal 23 derajat Celcius. Pengukuran pH tanah dilakukan sebelum penanaman dimulai. pH tanah yang baik untuk menanam padi yaitu pH yang rendah dengan pH mendekati netral atau bahkan netral, yaitu pH 7. Setelah pengecekan pH tanah, dapat diberikan kapur yang sesuai pH, kemudian diberi pupuk kandang yang sudah difermentasi. Pemilihan bibit. Untuk pemilihan bibit, petani harus menggunakan bibit unggul sejumlah 25 hingga 30 kg per hektar untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Sebelum ditanam di sawah, benih padi direndam terlebih dahulu ke dalam air selama 1 malam. Lalu, tunggu sampai usianya 18 hari. Kemudian, bibit perlu direndam ke dalam larutan inseksida berbahan aktif karbofuran selama 2 jam dengan konsentrasi 1 gram per liter larutan. Setelah selesai, bibit siap ditanam di area sawah.
Cara pengendalian hama dapat dilakukan dengan penyemprotan pestisida secara berseling. Namun, perlu menghindari penggunaan bahan aktif secara berturut-turut agar penyakit tidak resisten. Jadi beberapa hal nanti ke depan para pemuda yang ada di sekitar Desa Candran ini akan memaksimalkan potensi yang ada. Jadi tentu dengan suasana kekinian kita akan coba maksimalkan. Jadi sesuai dengan passionnya masing-masing. Kalau ada yang tertarik di dunia pertanian, tentu pertanian kekinian. Di dunia peternakan kekinian. Jadi kalau di sini kita akan mengembangkan konsep misalnya peternakannya rangarit, rangon, ramambu. Jadi nggak ngarit itu nggak cari rumput, nggak angon itu tidak menggembala. Yang kemudian konsepnya nggak bau, tidak mencemari lingkungan. Itu akan kita menggunakan konsep pakan limbah sampah yang ada di sekitar kita. Nah itu nanti kemudian kita implementasikan dalam praktek pertanian berikutnya. Jadi pupuknya akan kita berdayakan untuk pertanian yang model-model sekarang. Jadi nanti menggunakan pot dan lain sebagainya itu nanti kita maksimalkan sehingga ada kemudian ke depan konsep kita adalah integrated farming. Jadi pertanian, peternakan dan perikanan itu terintegrasi menjadi satu kesatuan. Nah ini nanti kita harapkan nanti menjadi arena belajar bagi siapapun pengunjung yang ada di sini di samping menikmati cerita pertanian masa lalu gitu. Jadi nanti kita berharap berkunjung ke Museum Tani ini kita slogannya mencerdaskan, membahagiakan dan mensejahterakan. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengintip proses pembuatan emping, cara pembungkusan tempe, pembuatan batik kain, serta menikmati keindahan alam di Bendung Tegal. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Lingkar Pesona Surgawi Indonesia. Bersama keindahan untuk selamanya. Selain kegiatan tadi, masih ada beberapa kegiatan lainnya yang dapat kita lakukan di Desa Wisata Candran, seperti kegiatan pembuatan beberapa makanan yang masih diolah secara tradisional berikut ini. Inilah tempat proses pembungkusan tempe secara tradisional. Siapa yang tak kenal dengan tempe? Makanan berbahan dasar kedelai ini merupakan makanan yang kaya akan protein. Sebelum memasuki proses pembungkusan tempe, tentunya terdapat proses pembuatannya terlebih dahulu. Pertama, kedelai dapat dicuci agar bersih dari kotoran yang menempel. Lalu, kedelai harus direbus kurang lebih selama 2 jam. Setelah matang, kedelai dapat direndam di air panas terlebih dahulu selama 12 jam. Kemudian, kedelai tersebut juga masih harus direndam ke dalam air dingin selama 12 jam. Setelah mencapai waktu 12 jam, sekarang saatnya memisahkan kedelai dengan kulitnya. Sesudahnya, kedelai dapat ditaburi dengan usar atau ragi tradisional hingga tercampur rata. Terakhir, kedelai sudah siap untuk dibungkus menggunakan daun pisang dan tinggal ditunggu hingga menjadi tempe yang sudah memadat. Selain pembungkusan tempe, Desa Wisata Candran masih menyajikan kegiatan cara pembuatan makanan lainnya.
Salah satu di antaranya yaitu pembuatan emping melinjo. Seperti namanya, emping merupakan makanan yang berasal dari melinjo. Emping termasuk dalam kategori snack tradisional. Jangan salah sangka, walaupun hanya sekedar snack, emping memiliki begitu banyak manfaat untuk kesehatan badan kita. Di antaranya, dapat mencegah penyakit anemia, mencegah penyakit jantung, mencegah penyakit hipertensi, dan masih banyak manfaat lainnya. Cara pembuatan emping melinjo dapat dilakukan dengan tahap pertama, yaitu memisahkan kulit dengan biji melinjonya. Kemudian biji melinjo disangrai dengan menggunakan pasir di atas api dan harus selalu diaduk agar matang secara merata. Sebenarnya proses memasak melinjo ini memiliki beberapa cara. Namun memasak dengan menggunakan pasir adalah cara yang sering dilakukan oleh kebanyakan pekerja pembuat emping. Setelah matang, biji melinjo dikupas dari kulit bijinya, lalu mulai ditumbuk di atas batu agar membentuk pipih dan bulat. Lalu, melinjo dapat dilepas dari batu dengan hati-hati agar tidak sobek. Kemudian, saatnya melakukan penjemuran di bawah terik matahari. Jika sudah kering, maka itulah yang disebut emping mentah yang sudah siap untuk digoreng dan dijadikan snack cemilan. Selanjutnya, kita juga bisa melihat proses pembuatan batik kain. Pengunjung juga diperbolehkan untuk praktik secara langsung membuat batik kain tersebut. Proses membatik dimulai dari menggambar motif menggunakan spidol air pada kain yang sebelumnya telah dicuci menggunakan air soda dan air deterjen atau disebut loyor. Kemudian motif yang telah digambar, kainnya dicanting menggunakan malam cair. Pada proses mencanting ini memiliki beberapa tahap, yaitu klorongan atau mencanting mengikuti garis outline. Lalu ada ngisen-isen, memberikan titik-titik atau garis-garis pada bagian yang kosong. Untuk memperjelas tembusan batik pertama, di sebalik kain juga dicanting mengikuti garis outline. Ini disebut nerusi. Setelah itu memberikan malam pada bagian yang tidak ingin diberikan warna atau disebut nembok. Dan dilakukan juga di kain sebaliknya. Proses ini disebut briliki. Setelah proses mencanting selesai, lanjut ke tahap pewarnaan kain. Pewarnaan kain ini menggunakan kuas khusus. Namun, ada juga proses pewarnaan yang dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Proses selanjutnya yaitu ngelorot atau membersihkan malam dari kain. Dengan cara, kain direbus hingga semua malam lepas. Setelahnya, kain dapat dicuci dengan air bersih dan dapat dijemur untuk proses finishing. Jadi Museum Tani ini memberikan nilai lebih kepada masyarakat, karena selama ini kan kalau petani kan petani murni, dia petani tradisional. Nah, dengan kehadiran Museum Tani ini tentu ada nilai tambah kaitannya dengan konsep wisata. Kalau selama ini hanya dari produk pertanian murni, nah ini justru dampak-dampak dari wisata, kemudian di samping pertaniannya tentu ada gerakan ekonomi dari masyarakat untuk pemberdayaan, untuk peningkatan pendapatan dari masyarakat. Jadi peran Museum Tani antara lain untuk mendorong peningkatan kualitas dan juga pendapatan dan pendidikan edukasi bagi masyarakat yang ada di sekitar. Selain kegiatan praktik pembuatan emping, pembungkusan tempe, dan pembuatan batik kain, Desa Wisata Candran juga menyajikan kunjung wisata alam ke Bendung Tegal. Yuk kita jelajah bersama. Ini dia Bendung Tegal. Bendung Tegal merupakan bendungan yang membendung Kali Opak dan berfungsi sebagai sarana irigasi sawah di daerah sekitarnya.
Awal dibuatnya bendungan ini dikarenakan untuk mengurangi luapan Kali Opak yang kemungkinan dapat menyebabkan banjir, dan mulai dijadikan tempat wisata pada tahun 2000. Selain dapat digunakan untuk menikmati keindahan dan keasrian alamnya, di Benung Tegal kita juga dapat memancing ikan dengan aman dan nyaman karena karakteristik airnya yang tenang dan trek yang lurus. Di Benung Tegal ini juga sering diadakan pertunjukan lomba perahu naga setiap perayaan Festival Pehcun. Festival Pehcun sendiri merupakan perayaan tiap tahun yang diadakan oleh etnis Tionghoa. Selesai sudah wisata kita kali ini di Desa Wisata Candran. Dari mulai terciptanya Desa Wisata Candran hingga mengulik kegiatan-kegiatan yang ada. Diharapkan dapat memotivasi desa-desa lain untuk mulai berani memanfaatkan potensi yang ada dalam desanya untuk dijadikan sumber peningkatan kesejahteraan ekonomi warganya. Selain itu, Desa Wisata Candran juga mengingatkan kita bahwa masih banyak kegiatan-kegiatan tradisional yang mengasyikkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan tradisional ini sangat perlu dilestarikan. Di zaman sekarang sudah jarang adanya generasi milenial yang peduli atau bahkan mempelajari tentang dunia pertanian. Padahal, dunia pertanian sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian negara. Pemerintah Indonesia pun juga tengah berupaya meningkatkan peran generasi muda dalam memajukan sektor pertanian di Indonesia dengan cara pembuatan program petani milenial. Semoga dengan jelajah kita di Desa Wisata Candran ini dapat membuat generasi milenial tergerak untuk mendalami dunia pertanian ya. Karena dengan mempelajari sistem pertanian tradisional, generasi milenial diharapkan bisa mengembangkannya ke dalam sistem yang lebih modern, serta memajukan perekonomian negara dari sektor pertanian. Cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini dalam episode Desa Wisata Candran. Sampai berjumpa di next episode ya, hanya di Lingkar Pesona Surgawi Indonesia. Di episode selanjutnya kita akan mengulik tentang Desa Wisata Jamu Kiringan yang kaya akan profesi jamu gendong dan pengembangan tanaman obat keluarga. Desa yang berada di Canden, Jetis, Bantul, Yogyakarta ini menyimpan banyak tanaman obat keluarga di setiap rumahnya. Desa ini juga dikenal dengan banyaknya profesi warga sebagai tukang jamu gendong. Namun selain itu, para warganya juga telah berinovasi membuat jamu instan bubuk untuk dipasarkan secara meluas. Apa saja ya keseruan lain yang dapat dinikmati di Desa Wisata Jamu Kiringan? Saksikan di next episode hanya di Lingkar Pesona Surgawi Indonesia.